Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Merlina Tesya, NIM 20 30 10 60 20. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang paku atau Pteridophyta. Baiklah, indikator yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu ciri-ciri tumbuhan paku, bentuk umum paku-pakuan, reproduksi dan pergiliran paku, kemudian klasifikasi paku yang akan terbagi menjadi 4 nanti, yaitu klasifikasi Psilopsida, klasifikasi Lycopsida, kemudian klasifikasi Echoisetopsida, dan yang terakhir yaitu klasifikasi Phyllocopsida. Tumbuhan paku itu atau biasa disebut dengan paku-pakuan atau pakis-pakisan merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki jaringan berpembuluh xilem dan floem, namun tidak berbiji. Mereka menggunakan spora sebagai alat perbanyakan generatifnya. Menurut seorang peneliti, menyatakan bahwa Pteridophyta merupakan suatu divisi tumbuhan yang harus sudah memiliki sistem pembuluh sejati atau kormus. Artinya, tumbuhan bisa dibedakan dalam 3 bagian pokok, yaitu akar, batang, dan daun. Kemudian selanjutnya yaitu ciri-ciri tumbuhan paku. Sebagian besar tumbuhan paku hidup di kawasan tropis basah. Secara umum, tumbuhan paku dikenal dengan daunnya tumbuh dari tunas yang menggulung dan memiliki rambut halus. Kemudian dapat bereproduksi secara vegetatif dengan pembentukan game dan reproduksi generatif dengan peleburan gamet jantan dengan gamet betina. Selanjutnya tidak menghasilkan bunga atau buah, melainkan spora untuk berkembang biak. Selanjutnya memiliki sistem pembuluh angkut baik pada akar, batang, dan daun. Tumbuhan paku secara anatomi sudah memiliki pembuluh angkut, yaitu xilem yang berfungsi mengangkut air, garam, mineral dari akar menuju daun untuk proses fotosintesis. Dan floem yang berfungsi mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan paku dapat membentuk pohon yang biasanya tidak bercabang. Kemudian selanjutnya yaitu bentuk umum dari tumbuhan paku. Batang tumbuhan paku ini tidak tampak karena terdapat dalam tanah dan sangat pendek. Ada juga yang mencapai 5 meter seperti pada paku pohon atau paku tiang. Daunnya ketika masih muda melingkar dan menggulung berdasarkan bentuk dan ukuran susunannya daun tumbuhannya. Paku dibedakan menjadi mikrofil dan makrofil. Mikrofil bentuknya kecil atau bersisi, tidak bertangkai, tidak bertulang daun, belum memperlihatkan diferensiasi sel. Makrofil memiliki ciri daun yang besar, bertangkai, bertulang daun, bercabang-cabang, dengan sel yang telah terdiferensiasi. Tumbuhan paku merupakan suatu divisi yang mempunyai kormus, artinya tubuhnya dapat dibedakan dalam 3 bagian pokok, yaitu akar, batang, dan daun. Selanjutnya, bagaimanakah reproduksi paku tersebut? Tumbuhan paku bereproduksi baik secara seksual atau generatif dan aseksual atau vegetatif. Kedua reproduksi ini terjadi pada satu individu secara bergantian pada pergiliran keturunan tumbuhan paku yang disebut metagenesis. Reproduksi seksual atau generatif terjadi dengan peleburan atau fertilisasi sel sperma dengan sel ovum. Sedangkan reproduksi aseksual terjadi dengan pembentukan spora. Pada reproduksi secara vegetatif dapat terjadi berupa pembentukan spora melalui pembelahan meiosis sel induk spora yang terdapat di bagian dalam sporangium atau kotak spora. Selanjutnya, spora akan mengalami pertumbuhan menjadi gametofit. Gametofit menghasilkan arkegonia dan antheridinia, di mana arkegonia menghasilkan sel telur atau sel gamet betina, sedangkan antheridia menghasilkan sel sperma atau sel gamet jantan. Tumbuhan paku juga memiliki reproduksi secara vegetatif yang dilakukan dengan rizoma. Bagian dari rizoma tersebut akan tumbuh menjalar dan membentuk tunas-tunas kecil berkelompok atau koloni menjadi tumbuhan paku yang baru.
Rizoma tersebut adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Selanjutnya, reproduksi generatif paku terjadi melalui fertilisasi antara ovum dan sel sperma berflagal. Pada akhirnya, yang menghasilkan zigot. Zigot yang tumbuh menjadi tumbuhan sporofit muda. Sporofit muda akan berkembang menjadi tumbuhan sporofit dewasa, dan sporofit dewasa akan menghasilkan banyak sporangium. Selanjutnya yaitu bagaimanakah metagenesis tumbuhan paku. Metagenesis tumbuhan paku yaitu yang pertama spora, yang akan terjadinya mitosis menjadi protalus atau protalium atau gametofit. Kemudian dibagi menjadi dua yaitu archegonium dan antheridium. Pada archegonium menjadi sel telur yang akan berubah menjadi zigot, kemudian pada antheridium akan berubah menjadi spermatozoid dan kemudian akan berubah sama-sama menjadi zigot. Dari zigot tersebut akan menjadi tumbuhan paku atau sporofit. Kemudian akan berubah menjadi sporangium dan mengalami meiosis sehingga menjadi spora. Selanjutnya, klasifikasi dari tumbuhan paku. Ini merupakan contoh gambar dari tumbuhan paku purba. Selanjutnya yang kedua yaitu klasifikasi dari Lycopsida atau paku rambut. Jenis tumbuhan paku ini daunnya kecil-kecil, tidak bertangkai dan bertulang satu. Daun yang terbentuk seperti jarum dan tersusun rapat menurut garis spiral serta tidak mengandung klorofil sehingga tidak dapat berfotosintesis. Makanannya diperoleh dari jamur yang bersimbiosis dengannya. Tumbuhan ini biasanya hidup dengan berdekatan dengan pohon. Sporofil merupakan daun penghasil sporangium. Ini merupakan gambar dari klasifikasi tersebut. Selanjutnya yaitu anggota Lycopsida mempunyai daun yang sempit dan duduk, sehingga terkadang mirip rambut keras atau sisik. Paku ini juga memiliki batang yang kaku seperti kawat, karena itulah paku ini sering disebut sebagai paku kawat. Pada jenis yang lain, daunnya mempunyai lidah-lidah atau ligola. Selanjutnya yaitu klasifikasi Equisetopsida. Equisetopsida atau Spenopsida di kalangan paleobotani merupakan salah satu kelas tumbuhan berpembuluh yang masih lestari hingga kini, namun dengan temuan fosil berusia ke kala Devon. Anggotanya yang banyak dikenal adalah paku ekor kuda atau Equisetum. Kebanyakan anggotanya menyukai tempat yang becek atau berair dengan daun yang sangat tereduksi sehingga fotosintesis yang dilakukan oleh batang. Equisetopsida ini umumnya beruas dan berbentuk berkas-berkas kaku. Paku ekor kuda ini umumnya memiliki batang berupa rizoma, cabang-cabang batang beruas-ruas. Pada ujung cabang batang sering ditemukan badan bulat yang disebut dengan elater. Badan ini merupakan penghasil spora. Paku jenis ini terdiri dari 3 ordo yaitu Equitales, Sphenopilates, dan Protoarticulales. Protoarticulatales. Selanjutnya, kelas Selanjutnya yaitu kelas Phyllocopsida. Tumbuhan paku kelompok ini paling banyak anggota spesiesnya. Habitatnya di darat, air, ada pula yang hidup menumpang pada tumbuhan lain sebagai epifit. Kelas ini mencangkup beberapa subkelas, yaitu yang pertama subkelas Eungosporangidae. Tumbuhan yang tergolong ke dalam anak kelas ini kebanyakan berupa terna. Protalium di bawah tanah dan tidak berwarna atau di atas tanah dan berwarna hijau. Protalium selalu mempunyai cendawan enditifik. Subkelas ini dibedakan atas 2 ordo yaitu Opiglossales dan Maratiales.
Yang kedua yaitu subkelas Hydropterides. Semua anggota subkelas ini hidup di air, termasuk tumbuhan hidrofit dan bersifat heterospor. Terbagi atas dua famili, yaitu Salviniaceae dan Marsilliaceae. Selanjutnya, yang ketiga subkelas Leptospongiatae. Subkelas ini terdiri atas beraneka ragam paku-pakuan. Tumbuhan ini paling banyak terdapat di daerah tropika. Salah satu yang termasuk ke dalam subkelas Leptosporniatae adalah famili Aspleniaceae. Ini merupakan gambarnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya untuk video kali ini tentang paku-pakuan. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.